Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita baca bagian firman Tuhan ini tentang saling memberikan nasihat. Namun Bapak Mama Bapak Saudara yang terkasih, memberi dan menerima teguran atau nasihat itu bukan perkara yang mudah. Sebab tidak semua orang tahu untuk cara memberikan teguran, apalagi rela menerima teguran. Ada yang bersikap diam atas kesalahan sesama karena bagi dia itu urusan pribadi yang bersangkutan dan tidak perlu untuk kita campur. Ada juga yang cenderung bicara keburukan orang lain di tempat tersembunyi, atau yang hari ini orang senantiasa bukan lagi omong sembunyi-sembunyi, tetapi orang akan muat di media sosial. Ada yang mendatangi sesama yang bersalah dengan sikap marah, dan yang bersalah juga kadang sulit menerima teguran, merasa bahwa dosa yang dibuat sebagai tanggung jawabnya dengan Tuhan. Jason perlu untuk datang ke Stovita. Itu urusan pribadi dengan Tuhan. Orang lain tidak boleh menjadi guru moral atau jadi hakim atas dosa yang dibuat. Dan terkadang yang ditegur balas teguran dengan sikap angkuh dan menantang, sehingga terjadi konflik dalam hidup bersama. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam ayat 15 bacaan kita, kalau dosa itu kepada orang tertentu, maka dosa itu menyebabkan relasi persaudaraan akan rusak. Tetapi kalau dosa itu bersifat umum, maka persekutuan jemaat yang dirusak. Orang yang berdosa terhadap orang tertentu dalam jemaat menyebabkan persaudaraan, perkawanan antar saudara itu akan hilang dan rusak. Demikian juga dosa secara umum yang merusak persekutuan jemaat akan membuat orang yang berdosa itu hilang. Makanya Tuhan Yesus mempertegaskan, memberikan pengajaran. Tuhan Yesus bilang, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bilang, tunjukkan kesalahannya dengan diam-diam antara kalian berdua saja. Kata tegur itu bisa mengandung arti negatif, yaitu tegur ini bisa saja memarahi, mempersalahkan, menghukum, atau juga mempermalukan. Tetapi saudara yang terkasih, teks bacaan kita hari ini lebih menunjuk pada menegur dalam arti menasehati, yang berarti memberitahu kesalahannya. Karena mungkin dia tidak sadar akan salahnya, agar dia sadar akan dosanya, supaya dia menyesalinya dan dia bertobat, ya harus dikasih tahu. Tetapi kita pun seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tidak mudah untuk memberikan teguran dan menerima teguran. Bacaan kita mengatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara yang terkasih, mendengar dalam arti menerima nasihat dan mengerti bahwa dia bersalah, lalu mengakui salahnya dan bertobat, maka disitulah kita mendapatkannya kembali. Tadinya dia bersalah, tetapi kalau ada teguran yang diterima, maka tentu kita akan tetap bersaudara dan kita akan ada sama-sama. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kalau dalam Injil Lukas 15 ayat 7 bilang, kalau ada satu orang yang berdosa dan dia mau kembali bertobat, maka ada sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat. Oleh sebab itu, Bapak Mama Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan dalam bacaan firman Tuhan hari ini begitu penting, karena Injil Lukas bilang ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan bagaimana dia bertobat? Harus ada nasihat, ada teguran. Nah, bagaimana setiap pribadi-pribadi hari ini mau menerima teguran dan mau untuk menegur? Hari ini kita selalu bilang itu dia urusan. Itu dia urusan dari Tuhan, nanti baru diterima. Kotong diam-diam saja. Karena kalau misalkan kita omong lagi susah. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, mungkin karena ini sudah makanya ada ini nasihat. Sangat penting sekali dan akan ada sukacita di sorga karena satu orang itu kembali. Dan selanjutnya Bapak Mama kekasih Tuhan, dikatakan bawalah seorang atau dua orang lagi. Kalau misalkan di bawah 4 mata itu dia tidak menerima, bawa lagi seorang atau dua orang lagi. Bila orang yang berdosa itu tidak menyadari, tidak mengakui dan tidak menyesali dosanya, maka dibutuhkan satu tim pastoral yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Dan saudara, ini ada di manfaat dari tim pastoral. Artinya bahwa dengan 2 atau 3 orang maka pembicaraan akan lebih matang dan lengkap. Andai kata orang yang berdosa itu tidak bertobat, maka 2 atau 3 orang itu memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam sidang jemaat tentang benarnya perbuatan dia atau tidak. Supaya Bapak Mama atas keterangan 2 atau 3 orang, saksi perkara itu tidak disangsikan. Ini juga yang Bapak Mama selalu ketemu bilang, ambil keputusan, sudah ini pendeta ambil keputusan. Dan saya selalu bilang, saya tidak akan ambil keputusan, karena ambil keputusan itu adalah kemajelisan. Jadi kalau misalkan dalam hal pelayanan, keputusan adalah keputusan kemajelisan, bukan keputusan satu orang ketua majelis jemaat. Nanti pada saat ada salah-salah, itu gara-gara pendeta atau. Jadi keputusan itu adalah keputusan kemajelisan. Biasa ada orang yang datang untuk sampaikan ada persoalan-persoalan, saya bilang, sabar dulu, nanti saya panggil saya pun tim MCH supaya ketemu dengar sama-sama, lalu ketemu bisa memutuskan segala sesuatu. Saya dengar dan saya akan sampaikan kepada teman-teman, kalau misalnya tim bilang butuh untuk majelis lengkap, maka kita akan rapat secara majelis lengkap. Tetapi kalau hanya tim MCH saja, kami akan panggil orang itu kembali untuk omong sama-sama. Jadi bagi saya lebih enak kalau kita omong dalam tim. Tetapi kalau butuh untuk mata dengan 4 mata saja, kita sama-sama baku omong ya. Kalau dia terima ya itu baik. Tapi kalau tidak terima, butuh tim. Sama juga dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Kekasih Tuhan itu artinya bahwa pemberi nasihat tertinggi dan terluas adalah jemaat. Kalau misalkan di bawah 4 mata sonde dengar, panggil lagi tim pastoral sonde dengar pun, maka dalam firman ini bilang pemberi nasihat tertinggi dan terluas adalah jemaat. Saudara yang terkasih, bisa jadi ini berarti orang itu dibawa ke dalam sidang jemaat untuk diperiksa sekaligus dinasehati. Tadinya 1 orang dan 2 atau 3 orang hanya menasehati, tetapi jemaat kini memeriksa karena dia tidak mengakui dosanya. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, bila orang itu tetap berkeras dan tidak mengakui dosanya, maka dia dikucilkan dari jemaat. Ini sudah tahap yang ketiga. Supaya di jemaat pun juga tetap sonde, maka firman Tuhan bilang
Kalau sudah mengakui dosa, maka dia dikucilkan dari jemaat. Dia dianggap sebagai seorang yang hidup tidak peduli dengan Allah dan tidak mau tahu akan perintah Allah. Hukuman ini menegaskan bahwa nasihat satu orang, nasihat dua atau tiga orang, dan nasihat serta pengadilan jemaat adalah berdasarkan firman Tuhan. Dan itu dibutuhkan dengan kasih yang sejati untuk mengampuni dia kalau dia mengakui dan menyesali dosanya serta bersedia untuk bertobat. Tetapi kalau tidak, maka dia dikucilkan. Bukan karena jemaat membenci dia, melainkan karena jemaat harus menjaga dirinya agar tidak tergoda oleh dosa satu orang. Papa Mama kekasih Tuhan, sebagaimana ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab, dia bilang, ketahuilah apa yang kalian larang di dunia juga itu dilarang di sorga, dan apa yang kalian benarkan di dunia juga dibenarkan di sorga. Atau Alkitab bahasa Kupang bilang begini, apa yang bosong larang di dunia itu Tuhan sularang di sorga, dan apa yang bosong kasih izin di dunia itu Tuhan kasih izin di sorga. Kekasih Tuhan, dengan ini Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa jika beberapa warga jemaat atau seluruh jemaat menasihati dan menegur seorang anggota jemaat untuk bertobat, dan itu berarti Tuhan Allah sendiri yang sedang menegur. Tuhan Allah sendiri yang sedang menasihati orang itu serta memanggil dia untuk bertobat. Jadi dia bertobat oleh karena nasihat satu orang, dua orang, atau seluruh jemaat. Berarti dia telah menerima nasihat dan teguran dari Tuhan untuk bertobat. Sebaliknya, kalau dia tidak bertobat dan jemaat mengucilkan dia, berarti Tuhan sendiri telah menghukum dia sambil memberi kesempatan untuk dia bertobat dan bisa masuk kembali dalam persekutuan jemaat. Kekasih Tuhan, hal ini berarti bahwa nasihat dan teguran itu harus disampaikan dengan iman. Nasihat dan teguran itu harus disampaikan dengan kasih setia, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam. Dan sesudah ia dikucil pun, kalau misalkan dia sesudah itu dia dikucilkan, dia tidak dibenci, tetapi kemudian kita terus mendoakan dia supaya dia bertobat. Papa Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini pun juga bilang bahwa, artinya di sini ada satu janji Tuhan Yesus untuk selalu bersama jemaat. Betapapun kecilnya jemaat itu, tetapi Tuhan bilang, aku akan selalu bersama. Berkumpul dalam namaku, menegaskan bahwa jemaat berkumpul bukan karena nama lain atau kepentingan dan maksud lain, melainkan berkumpul semata-mata karena nama Yesus. Dan janji ini juga berlaku semata-mata karena jemaat ada satu dua orang pun pakai nama Tuhan. Tuhan mau bilang bahwa di situ Tuhan ada. Saudara dan saya, kita diingatkan hari ini kita akan memberkati 3 pasang nikah, bahwa berdasarkan nama Yesus, Tuhan mau agar setiap keluarga-keluarga yang dibentuk, yang dipersatukan dan yang diberkati sebagai suami istri, menjadi satu persatuan yang selalu menghadirkan, selalu omong tentang nama Tuhan. 1, 2, atau 3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, dia bilang, di situ aku ada. Biasanya dalam liturgi pemberkatan nikah,
Sesudah peneguhan nikah, seorang pendeta akan berkata, pernikahan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Saudara yang terkasih, hal ini terjadi karena manusia tidak punya hak dan tidak memiliki kuasa yang melebihi kuasa dan hak Yesus untuk mempersatukan laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan dalam satu perkawinan. Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita bilang, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bahasa Kupang bilang, beta ju ada di dompung tengah-tengah. Artinya Bapak Mama, Tuhan sudah ada di pinggir-pinggir, bukan di sudut-sudut, bukan di pinggir-pinggir tembok, tetapi dia bilang aku ada di tengah-tengah. Tentang aku ada, di situ kita bisa ingat tentang Tuhan pernah omong bilang ketika Musa menanyakan nama Tuhan, Tuhan jawab bilang, aku adalah aku. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku adalah aku ada. Itu artinya Bapak Mama, Tuhan mau bilang dalam setiap suasana kita, dia ada, suasana apapun. Itu berarti bahwa dia akan terus menerus bersama umatnya, seperti Tuhan Allah berjanji untuk ada terus menerus bersama umat Israel. Tuhan Yesus, dia bukan hadir sewaktu-waktu atau pada hari tertentu, pada saat hari-hari istimewa. Tidak, tetapi Tuhan senantiasa mau hadir bersama umatnya. Begitu juga ketika 2 atau 3 orang presbiter berkumpul dalam nama Yesus untuk melayani, di situ Tuhan ada. 2-3 orang presbiter berkumpul melayani, lalu mereka saling melemparkan tanggung jawab pelayanan dan mereka pemalas, maka di situ Yesus juga hadir di tengah-tengah mereka. Rajin dan tidak rajin, Yesus tetap hadir. Dia bilang, aku ada di tengah-tengah. Yesus tidak hadir di pinggiran-pinggiran, tidak di pinggir-pinggir. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan hanya ada dalam suasana istimewa saja. Lalu kemudian kau bilang bahwa, oh Tuhan tuh kalau kau panggil dulu dia ada. Tetapi firman Tuhan hari ini mau kasih tahu bahwa dia senantiasa ada memperhatikan kita secara penuh. Sekali lagi dia ada di tengah-tengah. Dia menjadi pusat dan sentra kehidupan persekutuan orang percaya. Di pusat hidup berjemaat tidak ada boleh orang lain, hanya Yesus yang ada di sana. Bapak Mama kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan pesan kepada kita. 2-3 orang berkumpul, memanggil namaku, di situ aku ada. Berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Ini kita sudah mengakhiri, ini minggu terakhir di bulan keluarga. Melalui teks bacaan ini mau menegaskan kepada kita semua sebagai keluarga-keluarga, mari kita tetap menjaga akan persekutuan kita dengan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Papa Mama kekasih Tuhan, tanggung jawab ada pada setiap laki-laki atau setiap kepala keluarga. Kenapa? Tanggung jawab itu ada pada kepala keluarga atau laki-laki atau suami atau bapak. Karena saudara yang terkasih, Tuhan bangun perjanjian itu dengan siapa? Tuhan bangun perjanjian dengan siapa? Awal mula. Tuhan bangun perjanjian awal mula dengan Adam, bukan dengan Hawa. Tuhan membangun perjanjian dengan Adam dan Hawa hadir. Hawa hadir itu ketika Adam tidur, ketika sudah habis perjanjian dengan Tuhan, bahwa baru Hawa hadir.
Jadi Tuhan membangun perjanjian itu dengan laki-laki, dengan Adam. Makanya dalam setiap pernikahan saya selalu bilang bahwa laki-laki penerima berkat dari Tuhan. Laki-laki yang harus memimpin sebuah ibadah, sebuah doa di tengah-tengah keluarga. Tahu saling lempar pilih istri. Itu sama dengan potong sudah membalikan itu tugas tanggung jawab. Karena perjanjian itu diterima oleh Adam. Maka terima perjanjian itu dari Tuhan oleh semua kepala-kepala keluarga. Terima berkat Tuhan itu dan dia berikan itu kepada istri dan anak-anak. Jadi untuk rumah tangga yang mau diberkati, coba lebih lain lagi. Kalau sudah hidup 4 tahun, 8 tahun, 11 tahun, dan hari ini membawa hidup rumah tangga untuk diberkati, bikin agak lain. Kalau kemarin kotong soleh perhatikan tentang kotong persekutuan. Kalau sudah diberkati, maka marilah seorang kepala keluarga memimpin dia punya rumah tangga dengan doa. Ada rumah tangga yang semua dikasih di istri. Berdoa juga nanti, bapak berdoa mama saya berdoa. Ya kok bapak yang kepala keluarga tuh mau berdoa tuh soalnya kalau kita mau tidur. Ya kalau dia ancam begini harus potong berdoa, jadi mama yang berdoa. Nanti besok lagi bapak berdoa, soalnya kasih anak-anak yang berdoa, dia capek. Nanti sampai dengan seterusnya bapak selalu pernah berdoa. Dia selalu alasan. Contoh kenapa bapak-bapak? Ada juga dalam satu ibadah seorang majelis pimpin dan dia minta untuk sebagai kepala keluarga berdoa kasih kita doa firman. Maka dia bangun dengan penuh percaya diri. Jadi ini majelis penatuan itu susah nama. Aduh bahaya, beta suruh dia tolak dia bangun bahwa dia mau pimpin. Dia bilang baik, mari kita satu hati untuk kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh istri saya. Dia sama. Dia bangun sudah perlu percaya diri, baru dia bilang akan dipimpin oleh istri saya. Seperti dulu. Tapi mama saudara yang terkasih, bagaimana keluarga mau maju kalau bapak saja parah, bapak pemalas, apalagi yang hanya antar-antar di bagian depan situ. Saya dikasih turun saya di situ. Hasil langsung dia belok lagi, dia bilang jam 9 bisa kita ambil loh. Jam 9 langsung keluar, kita pulang. Tapi di sini son ada, ayat 1 sampai dengan 17 son ada. Itu hanya ada di jemaat-jemaat lain sah. Keluarga tidak akan maju kalau bapak parah dan pemalas atau berdoa. Ingat, imam itu penerima berkat Tuhan yang akan disalurkan kepada istri dan anak-anak. Jadi kalau kepala keluarga sudah berdoa, sudah mau pernah pimpin itu persekutuan dalam keluarga, maka padamlah berkat itu dalam rumah tangga. Dan istri jadi pohon anggur yang layu, anak-anak jadi pohon zaitun yang kering. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan minyak zaitun. Tidak akan menghasilkan anggur yang baik, dan seterusnya. Jadi kepala keluarga yang sudah hidup bersama-sama tapi baru diberkati, mari bikin agak lain. Hari ini saya sebagai kepala keluarga, sebagai imam, saya akan pimpin doa. Itu sama dengan pimpin doa, itu sama dengan siap terima berkat dari Tuhan yang Tuhan siap kasih satu keluarga, tiap-tiap keluarga yang akan diturunkan kepada istri dan anak-anak. Begitu ya Om Paul. Ini hari berbeda, waktu datang gereja. Terima kasih. Jadi minggu depan adalah ya. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, semoga minggu depan
Kau punya jumlah jiwa laki-laki lebih banyak dari perempuan. Amin toh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.